Jadi menurut saya kata kunci itu adalah dengan inovasi yang dimiliki, dengan kemampuan yang dimiliki, dengan penciptaan kreasi yang dimiliki, itu yang akan menjadikan cita-cita Prabowonomics dalam hal ini itu adalah daya saing bangsa, keberdikarian bangsa itu akan terwujud. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang dialami atau yang diperoleh oleh siswa ataupun mahasiswa di pendidikan peserta pendidikan vokasi itu selaras dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia usaha, dunia industri gitu. Semakin banyak industri lebih mengenal ATMI, dan dari proyek-proyek yang dibuat bersama itu mereka juga semakin memahami bahwa mahasiswa ATMI, dosen ATMI memang bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dan tentu saja itu menaikkan brand image Politeknik ATMI. Jadi vokasi itu memang karena satu, dia itu tidak hanya berbasis teori saja, tetapi di situ juga ada beberapa di perkuliahan ataupun di pendidikannya itu ada yang namanya praktek seperti itu, sehingga kadang itu tuh ketika itu dia masuk di industri, entah itu magang ataupun entah itu penelitian, itu cukup membantu untuk di industri, terutama untuk PT Inka. Kalau indikator kepuasan mungkin semakin ke sini semakin banyak yang ternyata di Inka sendiri itu merasa bahwa oh ternyata ada vokasi itu membantu. Seperti itu. Ini yang menarik, salah satunya mungkin kita ketika berbicara corporate value ini hanya bermanfaat untuk corporate. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat itu justru berdampak juga bagi dirinya dan juga bagi keluarga. Sebagai contoh, kita menyaksikan beberapa perubahan yang sangat positif sekali terkait dengan attitude siswa. Ketika mereka diajarkan corporate value dalam konteks disiplin, kemandirian, teamwork, mau mendengar, dan ketika itu dibawa ke rumahnya, itu banyak sekali orang tua siswa itu yang amazed. Karena pendidikan vokasi itu sangat penting untuk Firman, dan itu saya rasakan dampaknya bagi keluarga. Semenjak sekolah di SMK PGRI Mejayan, memang lebih disiplin, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terus menjunjung tinggi keluarga istilahnya ya. Bangga sekali. Mama mau kerja kan udah siap kerja, ngoten lho. Maka dengan inovasi nanti kita kerjasama dengan PENS, dengan SMKP, dengan pemerintah maupun dengan mungkin para pengusaha, insya Allah akan berdampak luar biasa. Jadi saya optimis dengan inovasi kita, dengan kondisi alam yang luar biasa seperti ini, kita bisa maju. Ini sampai bermodali kletong rolahan, karo tenaga. Kalian nyari pring. Sangat bisa Mas itu. Karena dari sektor susu di sini banyak, dan daging banyak. Belum dari pupuk itu kan bisa untuk tanaman sayur-sayur gini dijual keluar gitu. Bisa membuka lowongan pekerjaan banyak lah. Kan masih banyak pengangguran. Dan dulu itu waktu coba belum punya ilmunya itu gimana itu belum tahu Mas itu. Terus ada sekolah di sini saya daftar. Nah, di sini saya belajar. Maka dengan adanya ketahanan pangan, dengan adanya pertanian, ini menyokong kemajuan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ini.
Maka harapan kami anak muda jangan lupa terkait pertanian, jangan lupa terkait alamnya. Kita saatnya kembali ke alam, kita gunakan alam dengan berbasis teknologi, dengan kolaborasi teknologi, tenaga IoT, IE, insya Allah kita bisa berdaya saing dengan negara-negara lain. Saya pikir itu sudah on the track, jadi arahnya sudah ke sana. Yang terpenting sekarang adalah amplifikasinya. Saya selalu katakan amplifikasi. Jadi pendidikan vokasi ini harus mulai mengamplifikasinya ya, success story-nya yang sudah dimiliki supaya lebih terlihat lagi gitu ya. Jadi ada banyak hal positif yang kami dapatkan dari program pemadanan ini ya. Yang pertama, karena kami mendapatkan proyek bersama untuk dikerjakan, tentu itu meningkatkan kompetensi baik mahasiswa maupun dosen pendampingnya. Yang kedua juga dari dana-dana pemadanan itu ada beberapa bantuan dari pemerintah untuk alat-alat di laboratorium maupun di bengkel, yang tentu saja itu sangat berguna untuk pendidikan mahasiswa karena teknologi itu berkembangnya sangat cepat. Jadi modal besar Prabowonomics untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, ide-ide besar dari Prof. Sumitro, itu menurut saya itu terletak di harapan tadi. Indonesia memiliki generasi emas yang punya integritas dan berkarakter. Pertanyaannya adalah, di mana posisi vokasi? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan kemampuan vokasi untuk memecahkan masalah yang real dihadapi oleh dunia usaha, dunia industri.